Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia teman-teman kelompok 3. Yang saya hormati Bu Nurul selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan yang bertopik penulisan dalam bad news. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan sedikit-sedikit ilmu ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nurul dan teman-teman kita yang menjawab pertanyaan dari Bu Nurul. Oke, next Mbak. Oke, alangkah baiknya sebelum memulai presentasi ini, kami harus memperkenalkan diri. Ini anggota kelompok 5. Yang pertama sendiri ada saya, Muhammad Zidan, dengan NIM 2021008141. Yang kedua ada Tito Aji dengan NIM 2021008280. Yang ketiga ada Agrin Revi dengan NIM 2021008149. Yang keempat ada Salsabila Tasya Adelia dengan NIM 2021008155. Yang kelima ada Cynthia Talita Rahma dengan NIM 2021008137. Yang keenam ada Aisyah Ramawati dengan NIM 2021008121. Oke, next Mbak. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bad news. Bad news adalah penyampaian pesan-pesan bisnis yang tidak menyenangkan. Perlu dijelaskan lagi nih ya, tidak menyenangkan dari seseorang kepada pihak lain menggunakan media tertentu, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi bad news ini garis besarnya itu penyampaian atau pesan-pesan yang tidak menyenangkan. Biasanya bisa secara lisan maupun tertulis. Oke, next Mbak. Oke, selanjutnya pengorganisasian penulisan bad news. Ketika memberikan tanggapan atau keluhan atau pengaduan, pelanggan, pengomunikasian, permasalahan tentang pesanan atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra perusahaan secara negatif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, penyampaian pesan-pesan bad news, 2, penerimaan pesan-pesan bad news tersebut, 3, menjaga goodwill sebaik dengan audiens. Kemudian di sini ada 3 cara pengorganisasian pesan-pesan bad news, yaitu yang pertama, fokus pada audiens. Dalam penyampaian pesan-pesan bisnis yang bersifat negatif secara efektif, perlu diperhatikan bagaimana reaksi audiensnya. Reaksi audiens dalam menerima pesan-pesan bisnis yang kurang menyenangkan dan cenderung berdampak psikologis bagi audiens sangatlah bervariasi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, memilih pendekatan organisasional. Di sini ada 2 perencanaan, yaitu perencanaan tidak langsung dan perencanaan langsung. Yang pertama itu perencanaan tidak langsung. Perencanaan tidak langsung ini terdapat 4 bagian penting, yaitu yang pertama, pembuka, kedua, alasan pendukung atas keputusan yang ketiga, pernyataan bad news, yang keempat, penutup yang positif dan bersahabat. Kemudian perencanaan langsung. Perencanaan langsung di sini diawali dengan suatu pernyataan bad news, kemudian selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya, dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat serta tetap memberi kesan yang positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini ada jawaban atas bad news. Keterampilan seseorang dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis akan menjadi taruhannya. Apakah dia mampu menyampaikan pesan-pesan bisnis tersebut dengan baik atau tidak. Seseorang yang menyampaikan pesan-pesan bisnis tersebut akan diuji kemampuannya untuk mengatakan tidak, tetapi tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. Di sini yang pertama yaitu ada bad news tentang produk ya. Dalam kasus praktek di Indonesia, produk-produk tersebut seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa memperhatikan pelanggan. Dalam kaitannya tentang berbagai kondisi produk, pemimpin perusahaan harus dapat menyampaikan kepada pelanggan menggunakan pendekatan organisasional langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, pemimpin perusahaan harus mampu menimbang kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan tersebut. Kesalahan dalam memilih pendekatan akan berakibat fatal bagi perusahaan. Bagi pelanggan, bad news tentang produk tentunya sangat mengecewakan dan merugikan. Karena itu, dalam penyampaian pesan-pesan bad news dalam suatu produk perlu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dampak negatif yang akan ditimbulkan. Lalu yang kedua yaitu ada penolakan kerjasama. Dalam dunia bisnis, menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk lebih memperkuat jaringan pemasaran suatu perusahaan. Namun dalam praktiknya bisa saja terjadi penolakan kerjasama bila mana bentuk kerjasamanya merugikan pihak lain. Lalu yang ketiga yaitu ada penolakan undangan. Bila harus mengatakan tidak atas suatu undangan atau teman bisnis, Anda dapat menggunakan pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Penggunaan kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada seberapa dekat hubungan Anda dengan pihak yang mengundang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bad news tentang pelanggan. Bad news tentang pelanggan, yaitu menyampaikan pesan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan kita. Perlu diperhatikan bagaimana menjaga pelanggan itu agar tetap merasa baik dan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Jadi di sini ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tetap bekerja sebaik mungkin demi terwujudnya suatu penjualan ulang atau resell. Yang kedua, tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Yang ketiga, tetap optimis, percaya diri sehingga penerima pesan tidak kehilangan minat. Nah, untuk memperkuat kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan dan produk yang baik merupakan salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan penjualan ulang bagi para pelanggan. Yang pertama ada bad news tentang pesanan produk. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menyampaikan pesan-pesan bad news tentang pesanan order atau produk dalam kaitannya dengan penulisan bad news kepada pelanggan atau customer. Tidak ada jenis bad news yang dapat disampaikan kepada pelanggan, yaitu yang pertama, Anda hanya dapat memenuhi sebagian produk yang dipesan. Yang kedua, Anda sama sekali tidak dapat memenuhi semua produk yang dipesan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Bad news tentang pekerjaan. Bad news yang berkaitan dengan pekerjaan mencakup antara lain pemberitahuan, penolakan bagi para pelamar kerja, pemutusan hubungan atau bisa disebut dengan PHK, pemberian kerja untuk sementara waktu atau outsourcing, lalu ada penurunan jabatan, dan pemberian sanksi administratif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.